rupiah yang terpuruk sudah cukup dalam dan ini menjadi level yang terburuk sejak 4 tahun terakhir bahkan ya. Terakhir itu 7 Juli 2020 menyentuh level 16.200-an. Saya ingin tanggapan Anda terlebih dahulu, mungkin Pak Birger, bagaimana Pak evaluasi Anda? Baik Mbak Safrina, sebetulnya kalau kita lihat rupiah terutama pergerakan yang terjadi sampai mendekati level 16.300 bahkan waktu hari Iya, Jumat yang lalu. Jumat lalu. Overall sih sebetulnya ini lebih kepada eksternal. Karena kalau kita lihat pergerakan dolar indeks, terutama kalau kita lihat dari awal tahun sampai dengan sekarang itu hampir mendekati 5%. Sementara kita kalau memang lihat sampai dengan poin hari ini saja, misalnya kita tadi closing di 16.230-an, itu juga kurang lebih sama dengan 5%. Jadi sebetulnya ini secara fundamental, eh, kita sebetulnya mengikuti pergerakan dolar index across the board. Jadi it's nothing yang perlu dikhawatirkan begitu. Cuman memang selama libur Lebaran banyak sekali hal-hal yang dialami terutama di market eksternal yang tidak kita ikuti selama beberapa hari atau beberapa minggu tersebut. Antara lain data-data Amerika yang bagus, non-farm payroll yang sangat kuat, belum lagi tiba-tiba data inflasi yang perlahan-lahan memang secara 3 bulan di Amerika Serikat itu naik. Jadi akhirnya menimbulkan persepsi di pasar, apa yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat dari akhir tahun sampai dengan sekarang dengan mempertahankan interest rate-nya yang higher for longer tersebut, nampaknya masih sebaiknya dipertahankan begitu persepsi daripada pasar. Padahal kita tahu dari dot plot yang dikeluarkan dari akhir tahun sampai dengan katakanlah Fed meeting yang terakhir masih diperlihatkan bahwa paling tidak ada pemotongan sebesar 75 basis atau 3 kali. Tapi nampaknya hal tersebut mungkin tidak akan terjadi dengan keluarnya data-data yang bagus itu. Jadi itu sebetulnya yang faktor-faktor yang cukup signifikan mempengaruhi pergerakan daripada dolar rupiah. Jadi kalau dibilang rupiah terpuruk sangat tajam, saya melihat harusnya tidak. Karena memang itu semua lebih kepada eksternal. Kalau kita lihat negara-negara tetangga kita, taruhlah Thai baht, Korean won, itu lebih bahkan daripada kita. Jadi harusnya apa yang terjadi 5% ini masih quite in range yang memang dollar index bergerak across the board tersebut sih Mbak. Iya. Tapi kira-kira kalau misalnya memang memang tentunya ini eksternal sangat terjadi dan begitu getir ya, terutama sejak ada eskalasi yang terjadi antara Iran dan Israel Pak gitu ya. Dan investor asing tentunya langsung buru-buru mengambil sikap mengenai hal tersebut. Uncertainty semakin kalut gitu ya. Di satu sisi juga safe haven commodity juga terlihat harga emas naik gitu. No wonder pembelian DXY sekarang 106 Pak, tadi saya baru cek gitu ya, tinggi sekali dolar indeks. Nah, saya ingin tanya Pak, kira-kira Bank Indonesia menurut Anda apakah akan mengambil suatu kebijakan tertentu menghadapi kegambangan eksternal yang memang semakin kalut ini Pak? Karena untuk jaga-jaga saja stabilisasi rupiah. Saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, terutama selama ini, dengan triple intervention-nya misalnya, intervensi baik di pasar FX, di NDF, ataupun misalnya obligasi, sudah cukup baik. Rasanya kalau menambah instrumen itu hanya akan menambah kerumitan saja, karena akan terlalu banyak instrumen yang lama-lama juga pemakaiannya atau digitalisasinya tidak begitu banyak begitu. Tapi apa yang sudah dilakukan melalui intervensi tersebut, walaupun memang tidak dalam jumlah yang signifikan, memperlihatkan bahwa BI pun ada di dalam pasar. Dan itu memang penting, mengingat volatilitas yang ada di pasar. Tetapi harusnya selama ini policy ataupun kebijakan yang diambil sudah cukup baik. Tinggal sekarang bagaimana nanti di dalam kebijakan ataupun pertemuan Bank Indonesia yang akan diadakan Rabu dan Kamis ini, mungkin statement dari Pak Peri akan bisa lebih menenangkan pasar dengan mengatakan bahwa BI akan selalu ada di pasar seperti yang sudah beliau perlihatkan juga di dalam statement-statement akhir ini. Begitu juga dari Ibu Sri Mulyani, beliau pun juga sudah mengatakan bahwa BI ataupun pemerintah akan selalu memantau ataupun memonitor pergerakan ataupun volatilitas di pasar. Jadi harusnya sudah cukup baik. Tinggal bagaimana nanti market lebih bersikap dewasa lah. Karena memang ini harusnya memang yang kita hadapin adalah memang faktor eksternal. Fundamental kita lihat sendiri tadi. Semua sudah cukup baik. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja apa yang akan terjadi di pertemuan-pertemuan berikutnya, terutama daripada Bank Sentral Amerika Serikat di awal bulan Mei yang akan datang gitu, Mbak. Jadi kemungkinan besar ya RDG kan di pekan ini kemungkinan besar menurut Anda Bank Indonesia akan tetap menahan suku bunganya di 6% ya Pak? Ya, harusnya tidak ada alasan untuk menaikkan. Waktu terakhir dinaikkan, itu sebetulnya adalah alasan untuk memang mempertahankan rupiah waktu itu. Tetapi sekarang dengan keadaan eksternal seperti ini, apalagi di mana ada wacana secara global bahwa ada penurunan suku bunga,
harusnya tidak ada alasan untuk BI misalnya menaikkan kali ini begitu sih Mbak. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Birger. Kalau dari Mas Reza sendiri, seperti apa Mas Anda melihat nilai rupiah yang saat ini berada di level 16.200-an? Ya, kalau kita perhatikan memang faktor utamanya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Birger itu berasal dari dua sentimen, khususnya dengan adanya dari serangan Israel-Iran, kecamuk dari peperangan antara dua negara ini membuat pasar tuh lebih khawatir untuk kondisi-kondisi di pasar negara berkembang seperti Indonesia salah satunya, sehingga mereka cenderung untuk mengalihkan kembali aset-asetnya ke aset yang lebih memiliki risiko lebih rendah atau aset safe haven seperti US dollar. Sehingga kita Dan juga perhatikan emas gitu ya, safe haven commodity. tentu. Sehingga faktor-faktor tersebut turut membuat nilai tukar rupiah mengalami depresiasi cukup tertekan dan juga terlihat juga dari indeks dolar Amerika Serikat DXY bahwa nilai dari DXY pun sudah berada di 106 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita juga lihat dari sentimen-sentimen yang telah disebutkan oleh Jerome Powell bahwa salah satu faktor yang membuat ini adalah potensi masih hawkishnya atau at least the Fed masih akan menahan dari level suku bunganya. Sehingga ketika nantinya ini harapan pasar mereka akan memangkas terlebih dahulu, ini sedikit demi sedikit mulai sirna atau mulai lebih lama lah. Sehingga potensi higher for longer ini akan lebih lama dan tentunya sentimen ini juga membawa nilai dolar Amerika Serikat ini lebih kuat apabila dibandingkan dengan nilai tukar rupiah. Sehingga kedua sentimen ini dan juga pernyataan Powell bahwa mengendalikan inflasi menuju 2% itu tetap menjadi target utama, kemudian kondisi terakhir inflasi yang berada di 3,5% lebih tinggi dari konsensus, lebih tinggi dari bulan sebelumnya, sehingga sentimen-sentimen inilah yang membuat salah satu faktor dari mata uang rupiah mengalami depresiasi.